Baik, selamat pagi semuanya untuk anak didik kami kelas 9, dimanapun kamu berada pada pagi hari nak. Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat, oke? Oke, anak didik kami kembali pada hari ini, tanggal 9 September 2020, tepatnya hari Senin. Kita kembali bertemu ya pada pagi hari ini. Kita akan membahas materi pengemasan produk kerajinan ya. Oke, sebelum saya lanjut materi pagi hari ini, saya ingin bertanya. Masih ingat tidak materi yang kita pelajari di minggu yang lalu? Masih? Oh, ada yang lupa? Kalau supaya jangan lupa, tentu anak didik kami harus rajin mengulang-ulang materi yang sudah pernah dipelajari. Oke anak didik kami. Jadi minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang yang namanya teknik pengolahan kerajinan. Kerajinan kayu, bambu, dan rotan. Nah, jadi teknik pengolahan itu kita gunakan dalam pembentukan dan perakitan produk yang akan kita buat. Nah, jadi erat kaitannya dengan tahapan-tahapan produk kerajinan yang telah saya sajikan di PowerPoint ini. Masih ingat tidak nanti kami apa saja tahapan produksi kerajinan ini? Masih ya? Oke, yang pertama apa? Yang pertama adalah mencari ide ya. Kita cari ide produk kerajinan apa yang mau kita buat. Oke, kemudian yang kedua, kalau sudah ketemu idenya, kita buat dalam suatu rancangan ataupun suatu sketsa ya. Oke, yang ketiga, kita mulai membuat produknya. Nah, dalam pembuatan produk inilah kita butuhkan yang namanya teknik pengolahan. Teknik pengolahan dalam hal pembentukan dan perakitan. Nah, apa bedanya pembentukan dengan perakitan? Pembentukan berarti di sana kita membentuk bagian-bagian atau organ-organ produk yang akan kita buat. Sedangkan perakitan adalah kita menyatukan organ-organ atau bagian-bagian dari produk yang telah kita buat. Ya, contohnya kalau kita mau buat yang namanya meja dari kayu, tentu kita potong-potong dulu ya, kayunya beberapa bagian, kita bentuk contoh kaki-kakinya, kaki mejanya, kemudian alasnya. Itu pembentukan menggunakan alat yang namanya contohnya mungkin pisau, ya, ataupun gergaji. Itu pembentukan. Nah, perakitan apa? Menyatukan bagian-bagian tadi menjadi satu, menjadi suatu produk. Contohnya meja tadi, ini kita satukan dengan menggunakan teknik perakitan, yang mungkin menggunakan teknik menempel ataupun memaku, ya. Jadi itulah bedanya pembentukan dengan perakitan. Oke. Jadi bicara tentang pembentukan kerajinan kayu, minggu yang lalu sudah kita bahas ya, ada teknik memotong, teknik membor, ada teknik yang namanya teknik membubut ya. Oke, ini untuk bambu ada teknik memotong juga, ada teknik membor juga, ada teknik juga yang namanya teknik menyambung ya. Itu nanti dalam hal perakitannya ya. Oke. Kemudian ya di kerajinan rotan ada teknik menganyam ya. Jadi anak didik kami teknik pembentukan dan perakitan kerajinan kayu, bambu dan rotan itu sangat banyak. Oke. Itu anak didik kami materi kita minggu ini. Oke, sekarang kita lanjut dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, jadi pagi hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada 3 ya. 1, memahami tujuan pengemasan produk kerajinan. Yang kedua, memahami manfaat pengemasan produk kerajinan. Yang ketiga, memahami jenis-jenis kemasan produk kerajinan. Ya. Ketiga poin ini harapannya bisa tercapai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Maka untuk itu anak didik kami fokus, konsentrasi supaya tidak ketinggalan. Baik anak didik kami, bicara tentang pengemasan mungkin tidak asing ya, boleh dilihat gambarnya ya, kemasan kertas, kemasan kayu, kemasan plastik, tidak asing ya. Oke, jadi pengemasan itu apa? Jadi pengemasan itu merupakan sistem yang terkoordinasi atau sistem yang saling berhubungan dalam hal menyiapkan barang untuk dikirimkan ataupun untuk disimpan, dijual atau dipakai ya. Jadi perlu dikemas ya. Tujuan dikemas untuk apa? Ya, untuk membantu mencegah atau mengurangi kerusakan atau melindungi produk itu ya. Oke. Itu pengertian pengemasan. Tujuan pengemasan. Nah,
Tujuan pengemasan itu ya ada 7 menurut Low and Kimber. Yang pertama physical production. Artinya physical berarti kan melindungi produk itu dari fisik produk itu dari suhu, getaran, guncangan, tekanan dan sebagainya. Yang kedua barrier protection ya. Berarti kalau barrier protection berarti melindungi produk dari hambatan oksigen, uap air, debu, kotoran dan sebagainya. Yang ketiga containment or agglomeration. Jadi tujuan pengemasannya ini adalah untuk mengelompokkan produk-produknya. Sehingga dari kemasan itu kita tahu ini produknya apa, ini produknya apa, sehingga pengirimannya ke konsumen lebih efektif, atau lebih efisien ya. Oke, masih seputar tujuan pengemasan. Yang keempat itu adalah information transmission. Jadi kemasan itu memberi informasi mengenai cara penggunaan daripada yang namanya produk itu juga ya. Dia bisa memberi informasi ya, cara menggunakan transportasi, daur ulang dan membuang kemasan tersebut. Jadi ada petunjuk juga di sana. Jadi informasi transmission berarti pengiriman ya. Oke, reducing tab. Jadi kemasan para produk mencegah pencurian dengan melihat kerusakan fisiknya atau selisih jumlahnya. Jadi dari kerusakan yang dialami oleh kemasan itu bisa kita tahu apakah dia mengalami pencurian atau tidak dengan memasang kemasan reducing tab. Ini kemasan ini untuk mengenali apakah produk itu rusak karena pencurian ya. Yang keenam convenience. Jadi kemasan inilah kemasan untuk menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, tampilan, pembukaan, penutup kembali. Oke, penjualan dan penggunaan yang dapat kembali. Nah, intinya adalah kemasan itu memberi kenyamanan ya dalam hal pengiriman khususnya kepada pengiriman produk kepada konsumen. Yang ketujuh marketing. Nah, jadi namanya marketing pemasaran berarti kemasan pemasaran. Artinya kemasan itu bisa memberi daya tarik kepada konsumen sehingga dia tertarik membeli produk itu ya. Kita kalau mau beli barang kan kita lihat kemasannya ya, kita lihat tampilannya ya, itu namanya kemasan marketing. Buku juga demikian, kita lihat covernya, itu namanya juga kemasan marketing. Oke, itulah tujuan kemasan. Selanjutnya kita bahas manfaat pengemasan. Jadi ada 5 manfaatnya. Yang pertama adalah sebagai tempat produk selama proses pengiriman ya. Yang kedua mencegah kerusakan ya. Yang ketiga kemasan itu sebagai media petunjuk kepada konsumen ya, mungkin dalam hal penggunaan produknya ya. Yang keempat meningkatkan fungsi produk ya. Yang kelima memperluas pemakaian dan pemasaran suatu produk. Oke, itu dia 5 manfaat pengemasan. Yang berikutnya, hal yang harus kita perhatikan dalam perancangan pengemasan ya. Yang pertama efektivitas. Efektivitas di sini adalah kemasan itu harus sesuai dengan sifat dan kebutuhan produk supaya kemasan itu menarik atau cocok atau tidak menyimpang ya. Yang kedua kemasan harus menarik. Kemasan menarik di sini artinya bagaimanalah supaya kemasan itu dapat memberi estetika yang menarik konsumen ya. Artinya memiliki ciri khas juga, ini juga termasuk ya, ciri khas dari segi pewarnaannya ya. Oke, yang berikutnya, yang ketiga mudah dikenali. Dengan kemasan yang mudah dikenali tentu juga akan mudah diingat oleh konsumen. Oh, ini produknya punya si anu punya kan begitu ya. Dan itu juga menunjang popularitas daripada produk kita punya atau kerajinan yang kita miliki ya. Yang keempat konten. Jadi isi kemasan harus dapat memberikan informasi dan daya tarik tentang barang yang dikemas. Itu dia yang keempat ya. Jadi isi itu juga harus memberikan cerminan yang menarik, tidak hanya kemasan. Seperti itu nakku ya. Oke, yang ketiga, yang berikutnya maksud saya jenis kemasan produk ya. Ini saya bahas menurut struktur isi. Sebenarnya banyak jenis kemasan ini, nanti boleh nanti kami bereksplorasi. Artinya mencari lebih lagi di berbagai sumber, contoh di internet ya. Yang pertama primer. Jadi primer ini adalah kemasan utama yang melekat pada produk. Contohnya berupa stiker atau labeling ya.
Dengan adanya labeling ataupun stiker itu akan membuat produk itu menarik. Yang kedua, sekunder. Sekunder ini adalah produk kemasan tambahan untuk melindungi kemasan primer itu. Contoh, kita tambah plastik. Nah, itu ya. Yang ketiga, tersier. Jadi tersier inilah kemasan distribusi atau kemasan pemasaran. Ya, pada saat pengiriman tentu harus ada kemasan. Contohnya adalah kotak seperti yang terlihat pada gambar ya. Oke, yang berikutnya yang terakhir ya, kesimpulan aku. Jadi ada 3 kesimpulan ya. Yang pertama, kesimpulan dari saya ya, nanti boleh nanti kami buat kesimpulan sendiri, analisa ya. Kesimpulan. Pengemasan produk itu dilakukan dengan tujuan agar produk terlihat menarik dan terlindungi dari kerusakan. Tadi sudah kita bahas ini. Yang kedua, pengemasan terdiri dari 3 jenis pengemasan. Ya, ini tadi berdasarkan struktur isinya ya. Ada primer, sekunder, dan tersier. Ketiga, dalam perancangan pengemasan harus memperhatikan beberapa aspek. Tadi sudah dibahas ya. Efektif, lalu estetikanya juga diperhatikan, kemudian juga mudah dikenali, dan yang terakhir adalah apa tadi? Dari segi kontennya atau isinya. Oke, nah didik kami, inilah materi kita pada pagi hari ini. Harapan Bapak ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi didik kami. Tapi supaya bermanfaat, karena didik kami harus rajin. Oke? Baik, sekian dan terima kasih. Nanti akan ada soal evaluasi, harap dikerjakan dengan on time, jangan bermalas-malasan. Semangat, oke semuanya.